Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Nani. Kebetulan di SMP 2 Cilawu, Ibu juga sebagai pengajar dan juga nanti kita mengenal ada yang disebut dengan pembantu kepala sekolah. Sebelumnya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Ibu bisa menyapa kalian, dan paling utama ucapan yang pertama alhamdulillah dan selamat datang kepada kalian yang pada tahun ajaran 2021-2022 sudah menjadi bagian di lingkungan SMP 2 Cilawu. Tapi sebelum kalian diterima secara utuh di SMP Negeri 2 Cilawu, ada satu program yang mana bukan hanya di SMP 2 Cilawu, tapi program ini barangkali secara nasional, khususnya di Kabupaten Garut, kita mengenal ada yang disebut dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu diberi tugas oleh pihak sekolah untuk menyampaikan kepada kalian tentang materi yang berhubungan dengan MPLS tersebut. Walaupun mungkin kita pada hari ini dan mudah-mudahan kita berdoa pada masa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, karena kegiatan kita mungkin walaupun pembelajaran tetap akan dilaksanakan tapi pada tempat dan alam yang berbeda. Maksudnya mungkin kita lebih mengenal sekarang alam maya, ya, tidak nyata, tidak komunikasi secara langsung, tapi tidak mengurangi dari makna dan manfaat daripada kegiatan ini, ya. Baiklah, tadi alhamdulillah sudah kita sampaikan selamat kepada kalian yang sudah bisa masuk di lingkungan SMP 2 Cilawu. Nah, untuk seterusnya kita akan uraikan secara singkat tentang materi yang akan Ibu kemukakan. Yang pertama itu adalah pengenalan daripada kurikulum mungkin secara keseluruhan. Yang kedua nanti pengertian apa itu kurikulum. Yang kedua itu adalah kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 2 Cilawu. Kurikulum apa yang kita mengenal, mungkin istilah atau nama yang harus kalian juga ketahui. Selain daripada itu juga di dalam kurikulum ini kita mengenal ada beberapa program atau istilahnya mungkin muatan kurikulum. Kalau mungkin ya akan berbeda dengan di SD, muatan kurikulum ini kita mengenal dengan mata pelajaran. Walaupun mungkin di SD juga sama muatan atau mata pelajaran ini ada, tetapi bedanya barangkali ada perbedaan dengan di SMP. Karena mata pelajaran yang biasa diberikan kepada siswa kalau di SMP itu sesuai dengan yang diampu oleh gurunya. Maksudnya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ibu bapak guru ampu. Nah, gitu. Nanti akan lebih dijelaskan. Selain itu pula bahwa di sekolah kami SMP 2 Cilawu ada kegiatan atau program yang disebut ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini nanti silahkan SMP 2 Cilawu memiliki beberapa bidang ekstra yang akan dilayani. Nah, kamu mungkin ada yang berminat atau mungkin kamu punya latar belakang yang ada sehingga untuk meningkatkan kemampuan kalian itu boleh kalian pilih ekstrakurikuler mana yang memang sesuai dengan minat dan bakat. Atau barangkali bukan hanya minat, tapi memang ada keinginan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMP 2 Cilawu.
Walaupun nanti kita akan singgung pula bahwa kegiatan ini pada masa pandemi ini memang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, karena ekstrakurikuler itu harus dilaksanakan secara tatap muka penuh. Nah ini mungkin tadi sudah disinggung dari pertama, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu. Kita doa bersama-sama supaya kegiatannya untuk ekstrakurikuler bisa dilaksanakan dengan maksimal. Yang selanjutnya, karena tadi berhubungan dengan masalah muatan kurikulum atau mata pelajaran yang diampu, jadi kita juga tidak akan terlepas dari siapa-siapa saja yang terlibat di dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Bukan hanya guru yang mengajar di kelas 7 saja, mungkin nanti akan ditayangkan lebih lanjut siapa guru yang mengajar pelajaran A umpamanya, gurunya yang mana. Nah itu mungkin juga akan ditayangkan di sini. Dari kita mengenalnya adalah tentang pengenalan orang-orang yang terlibat di sekolah ini, atau disebutnya PTK. Ya, PTK ini pendidik dan tenaga kependidikan. Selain daripada guru-guru yang jumlahnya lebih kurang 45 orang, ada juga kita biasanya dilayani untuk hal yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, atau kepentingan-kepentingan lain. Apabila kalian umpamanya ingin ada untuk pemenuhan KIP, untuk PKH, dan lain sebagainya. Itu kita berhubungan dengan yang disebut dengan TAS kalau disingkat. TAS itu adalah tenaga administrasi sekolah. Dan selain itu pula juga kita mengenal ada tenaga-tenaga yang membantu kegiatan-kegiatan daripada guru maupun tenaga administrasi sekolah, itu yang disebut mungkin nanti penjaga sekolah. Dan yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau tadi orang yang terlibat di dalam PTK di SMP 2 Cilawu, itu ada yang disebut dengan komite sekolah. Nah barangkali itu adalah komite sekolah ini penting, karena komite sekolah itu adalah merupakan bagian yang memang bisa membantu menunjang di dalam kegiatan sekolah. Dari mana biasanya komite sekolah itu? Komite sekolah itu adalah diambil daripada tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan masalah pendidikan, orang tua siswa, itu bisa menjadi komite sekolah, karena keberhasilan daripada sekolah itu juga tergantung kepada komite yang ada. Nah untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan pengenalan daripada muatan kurikulum maupun tadi orang-orang yang terlibat di dalamnya nanti akan lebih ditayangkan lebih lanjut, tapi Ibu akan yang utama dulu yang mungkin menurut bahasa Ibu itu adalah disebutnya sebagai struktur organisasi di SMP 2 Cilawu. Ya, yang pertama yang khusus untuk yang mengajar di kelas 7 saja. Yang pertama itu adalah pimpinan sekolah kita, yaitu Bapak Haji Yaya Sunaria SPD MPD. Beliau karena banyak pekerjaan maka dibantu oleh beberapa orang yang kita kenal dengan istilahnya KS, pembantu kepala sekolah. Ibu sendiri sebagai pembantu di bidang kurikulum atau akademik, ada yang namanya Pak Kusmawan MPD sebagai bidang kesiswaan, juga ada Ibu Pupung MPD sebagai bagian atau bidang PKS di bidang sarana. Nah, untuk guru-guru yang mengajar di SMP 2 Cilawu khusus untuk kelas 7, tadi akan dilihat muatan kurikulum atau mata pelajaran di SMP ini. Tadi mata pelajarannya mungkin sama dengan di SD, cuma gurunya yang mungkin kalau di SD itu ya kan hanya satu orang. Jadi kalau guru kelas 6 ya yang mengajar IPA, mengajar bahasa Indonesia, kecuali barangkali sekarang di SD ada pelajaran yang disebut dengan guru bidang studi olahraga kalau tidak salah ya, dengan guru bahasa Inggris kalau tidak salah. Kalau yang lainnya mungkin dipegang oleh guru, termasuk dia gurunya ya, termasuk wali kelasnya dan segala macam dikerjakan oleh sendiri. Nah di SMP ini untuk kelas 7 kita ada yang disebut dengan 12 mata pelajaran dan satu yang disebut dengan BK atau bimbingan konseling atau bimbingan karir, ada yang menyebutnya, tapi mungkin nanti ada ibu yang lebih tahu tentang hal ini. Nah 12 mata pelajaran ini kalian juga pasti akan mengenal, itu yang disebut dengan satu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kebetulan di kelas 7 ini yang mengajarnya adalah Ibu Ana Saidah SPD.
Yang kedua itu mata pelajaran PKN. Yang mengajar itu adalah Ibu Citra. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang mengajar itu adalah Ibu Depa dan Ibu Eli. Kenapa ada 2 orang? Karena mungkin nanti muatan kurikulum atau mata pelajaran ini jamnya ada yang banyak, sehingga tidak mungkin diajarkan oleh 1 orang. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada yang kelas A sampai dengan kelas H, gurunya beda, tidak menjadi masalah ya. Yang penting materinya akan sama. Itu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada 2 orang di kelas 7 ini, ada Ibu Nantiyeti dan Ibu Epi. Ada pelajaran IPA. Pelajaran IPA juga ada 2 orang, ada Ibu Irma dan ada Ibu Tuti. Pelajaran matematika. Nah, ini pelajaran matematika itu ada Ibu Nenden dan ada Ibu Elis. Seterusnya pelajaran IPS. IPS juga ada 2 orang, ada Ibu Rina Malia dan Ibu Dewi Ratna. Ada pelajaran yang disebut dengan kelompok yang kedua, yang disebut dengan kelompok umum bagian B. Kalau yang tadi yang Ibu sebutkan itu adalah kelompok yang A. Kalau yang B itu adalah yang pertama ada PJOK. Pengajarnya adalah Bapak Tanasu Tisna. Lalu pelajaran seni budaya atau SB itu ada Ibu Popi Purwita. Ada pelajaran informatika itu adalah ada Pak Jumaili, dan ada yang disebut dengan pelajaran muatan lokal. Karena kita berada di Jawa Barat, khususnya di Priangan, maka kita muatan lokalnya itu adalah yang wajib bahasa Sunda yang akan disampaikan nanti oleh 2 orang, ada Ibu Imas dan Ibu Sopa Marwah. Dan terakhir, walaupun ini bukan mata pelajaran, tapi tetap ada yang disebut dengan layanan. Tadi yang Ibu sebutkan adalah dengan BK-nya. BK juga di sini di SMP 2 Celo ada 3 orang. Yang pertama itu koordinatornya ada Ibu Erina Kustiawati SPD, yang kedua stafnya ada Ibu Irma, dan yang ketiga ada Ibu Galia. Nah, barangkali untuk pengenalan kurikulum mudah-mudahan tidak paham sehingga kalian akan lebih bertanya dan bertanya, barangkali seperti itu. Dan yang paling penting bahwa kurikulum yang dilaksanakan di SMP 2 Cilawu ini kita mengenal ada yang disebut dengan kurikulum 13 atau istilahnya Kurtilas, kita mengenal kita. Jadi menggantikan kurikulum 2006. Jadi kalau sekarang sudah 2013, sekarang 2021, berarti sekitar sudah 8 tahunan kita melaksanakan kurikulum 13. Yang mana di dalam kurikulum ini kalau pembelajarannya itu adalah tatap muka secara penuh, ya itu sebenarnya yang sangat-sangat bagus sekali. Tapi tadi jangan mengurangi daripada semangat kita untuk belajar, tetap insya Allah dari tanggal 19 ini mudah-mudahan tadi ada perubahan ya. Kalau memang kita masih dalam masa pandemi ini dan diharuskan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tapi dengan tempat yang berbeda, yang disebutnya dengan belajar dari rumah atau BDR, atau kita mengenalnya dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, sebelum tentang pembelajaran jarak jauh ini sama sebetulnya, hanya nanti teknisnya yang berbeda itu apa, kan tidak ketemu secara langsung di kelas, tapi kalian kan sudah memberikan nomor handphone. Nah, ini yang paling penting. Nomor handphone ini sudah dicatat di dalam, kemarin ada daftar ulang. Nah, jadi di daftar ulang itu akan dibuatkan kelompok. Sudah barangkali nanti kelompoknya akan di-share segala informasi itu di dalam handphone kalian. Jadi jangan lupa handphonenya tetap aktif ya, bukan hanya untuk main TikTok atau mungkin game, tapi nanti akan selalu informasi ini melalui handphone yang kalian berikan nomornya kepada kami di sekolah. Nah, jadi seperti apa nanti juga informasinya lebih lanjut akan dikemukakan. Yang penting pembelajarannya sama, tugas-tugasnya penilaiannya akan sama ya, hanya beda alam lah tadi dikatakannya itu. Nah, untuk yang terakhir, mudah-mudahan pengenalan daripada kurikulum yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami. Terakhir sekali, tetap kalau untuk materi ini ada yang disebut dengan penilaian, tapi tidak menjadi tolak ukur. Ya, penilaian ini ada yang disebut uji kompetensi sampai sejauh mana kalian mengenal materi ini, begitu ya.
Sekian barangkali kalau mungkin nanti ada kata-kata atau hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.